Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Niko Prasetya, mahasiswa dari Universitas Siber Asia, Prodi PJJ Komunikasi. Di sini saya akan membuat video tentang teknik lobby dan negosiasi guna untuk memenuhi kebutuhan mata kuliah teknik lobby dan negosiasi untuk memenuhi nilai UAS, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Rosanah Ali atau biasa dipanggil dengan Ibu Ocha. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian lobby. Apa itu pengertian lobby? Lobby merupakan suatu upaya pendekatan yang dilakukan oleh satu pihak yang memiliki kepentingan ataupun tujuan tertentu untuk memperoleh dukungan ataupun persetujuan dari pihak lain yang mana memiliki pengaruh kewenangan untuk upaya pencapaian tujuan yang ingin pihak tersebut capai. Lobby juga bisa disebut juga pembuka jalan untuk memulai negosiasi. Melobi pada dasarnya adalah suatu usaha yang dilaksanakan untuk mempengaruhi pihak-pihak yang menjadi sasaran agar terbentuk sudut pandang positif terhadap topik lobby tersebut. Selanjutnya adalah tujuan lobby. Lobby memiliki beberapa tujuan. Di antaranya adalah membangun koalisasi, mengumpulkan informasi, mempersiapkan laporan, melakukan kontak dengan pihak yang berpengaruh, kemudian mempersiapkan pengamatan dan juga pembicara ahli, kemudian memusatkan argumentasi pada isi, kunci, fakta, dan juga bukti-bukti yang mendukung. Kemudian lobby juga tentunya mempengaruhi keputusan ataupun kebijakan pihak lain, sehingga baik keputusan maupun kebijakan yang diambil akan menguntungkan si pelobi tersebut, organisasi maupun pribadi. Kemudian siapa saja yang biasanya di lobby? Yang menjadi target lobby biasanya adalah individu yang berpengaruh, bisa juga kelompok, bisa juga lembaga pemerintahan, ataupun bisa juga lembaga ataupun organisasi dari pihak-pihak swasta. Selanjutnya, di sini saya akan membahas karakteristik dari lobby. Apa sih karakteristik lobby? Yang pertama, lobby ini bersifat tidak resmi atau informal, yang mana dilakukan di luar forum ataupun perundingan yang secara resmi disepakati. Kemudian, lobby juga bentuk dapat beragam, berupa obrolan yang dimulai dengan tegur sapa, ataupun bisa juga dengan mengirim surat. Kemudian lobby waktu dan tempat juga kapannya, di mana saja, itu sebatas dalam kondisi wajar dan juga tentunya dengan suasana yang mendukung dan juga memungkinkan. Kemudian waktu lobby juga dipilih dan juga dipergunakan dapat mendukung dan juga daya menciptakan suasana yang menyenangkan dan juga sehingga orang dapat bersifat rileks dan juga arah pendekatan dan bersifat satu arah dari pihak yang melobi itu harus aktif mendekati pihak yang dilobi sehingga dimana nanti terjadinya kesepakatan lobby tersebut. Kemudian apa saja langkah-langkah yang dipersiapkan sebelum kita melobi? Yang pertama tentunya kita harus menguasai masalah apa yang kita bicarakan nanti kita melobi. Kemudian juga silahkan bicara atau mulailah berbicara jika situasi sudah mendukung ataupun memungkinkan. Kemudian cara berbicara juga harus jelas dan jangan terlalu cepat. Untuk volume dan juga nada disesuaikan dengan tonnya. Kemudian berikutnya tentunya memperhatikan sikap, gerak-gerik, tatapan mata yang juga membantu untuk bermain dalam lobby ini. Kemudian bersikaplah sopan tapi juga menyiratkan rasa persahabatan. Jadi di mana si pelobi ini nantinya akan menyiapkan rasa persahabatan sehingga yang di lobinya pun nanti akan merasa nyaman dan juga sehingga nantinya diharapkan akan mencapai kesepakatan ataupun tujuan dari si pelobi tersebut. Selanjutnya di sini saya akan membahas apa itu negosiasi. Negosiasi adalah proses interaksi antar dua pihak atau lebih yang terlibat bersama dalam sebuah hasil akhir, tetapi menggunakan argumen dan persuasi yang mengakhiri perbedaan mereka untuk mencapai jalan keluar yang sama ataupun yang dapat diterima bersama dan terjadi suatu dealing atau kesepakatan. Menurut Stephen Robbins, negosiasi berarti proses pertukaran barang atau jasa antara dua pihak atau lebih, yang mana masing-masing pihak berupaya untuk menyepakati tingkat harga yang sesuai untuk proses pertukaran tersebut. Sedangkan dalam komunikasi bisnis, negosiasi adalah suatu proses di mana dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama atau bertentangan bertemu dan berbicara untuk mencapai suatu kesepakatan. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas sifat negosiasi. Negosiasi dibedakan berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah negosiasi formal, di mana proses negosiasi ini telah direncanakan sebelumnya. Terdapat dokumen tertulis yang otentik
yang mana hasilnya mengikat. Biasanya negosiasi ini atas nama lembaga dan juga dibiayai oleh lembaga tersebut. Contoh rapat, dialog, forum, dengar pendapat, wawancara, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah negosiasi informal, di mana proses negosiasi terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya tidak direncanakan dan juga hasil kesepakatannya tidak saling mengikat. Bahasa yang digunakannya pun juga tentunya bahasa informal. Contoh, melobi seseorang dalam suasana kekeluargaan ataupun ngobrol dalam acara pertemuan. Lobby dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah lobby tradisional, kemudian lobby jalur akar rumput, dan juga yang terakhir lobby political action committee. Cara melobi di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah lobby langsung, yang kedua lobby tidak langsung, kemudian yang ketiga lobby terbuka, yang keempat adalah lobby tertutup. Di sini saya akan membahas langkah persiapan agar lobby tersebut berhasil. Yang pertama tentunya menguasai masalah, yang kedua memulai bicara apabila situasi sudah memungkinkan. Kemudian yang ketiga mengarahkan dengan tepat target sebagai stimulasi menarik perhatian. Kemudian yang keempat berbicara dengan jelas, artikulasi dan juga intonasi suara di sini dimainkan. Kemudian yang kelima perhatikan aspek nonverbal saat berkomunikasi. Kemudian yang terakhir empati, menjaga etika dan juga menciptakan suasana persahabatan supaya lobby tersebut berhasil. Strategi lobby atau jenis kesepakatan bersama dibagi menjadi 4 macam, yaitu strategi win-win, yang kedua strategi win-lose, kemudian yang ketiga strategi lose-lose, yang keempat strategi lose-win. Di sini saya akan membagikan beberapa tips supaya kamu menjadi negosiator yang kompeten. Yang pertama, kamu harus memiliki sikap yang tidak mudah menyerah. Dan yang kedua, kamu harus memiliki ilmu pengetahuan yang dalam, yang luas, dan juga pintar. Yang ketiga, kamu harus memiliki aura dan juga sikap yang positif. Yang keempat, juga kamu harus peduli terhadap klien yang kamu hadapi. Dan yang kelima, kamu harus menjadi pribadi yang sabar. Dan yang terakhir, kamu harus inisiatif, solutif, dan juga tentunya kreatif. Nah, selanjutnya, saya akan membagikan unsur-unsur dalam negosiasi. Apa saja? Yang pertama tentunya partisipan atau pihak yang terlibat dalam negosiasi. Yang kedua, perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Yang ketiga, terjadinya pengajuan dan juga penawaran. Kemudian yang keempat, menghasilkan persetujuan dan juga kesepakatan. Kemudian saya juga akan membagikan struktur teks negosiasi. Yang pertama, terdiri dari orientasi, kemudian terdiri dari pengajuan, terdiri dari penawaran, dan juga yang terakhir terdiri dari persetujuan. Nah, kemudian yang terakhir di sini saya akan membagikan komponen apa saja yang harus diperhatikan dalam teks negosiasi. Yang pertama, bahasa persuasif, yang kedua kalimat deklaratif, yang ketiga bahasa sopan, yang keempat konjungsi, yang kelima kalimat efektif, yang keenam pasangan tuturan, yang ketujuh pronomina, yang kedelapan berisi memerintah dan juga memenuhi perintah, kesembilan kalimat langsung, dan juga yang terakhir kalimat kontras. Baik, mungkin sekian dari saya materi tentang teknik lobby dan juga negosiasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ananda Niko Prasetya pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan.